secara umum, dan perlu kita pahami bahwa hasil evaluasi ini bukanlah hasil yang terakhir kali, jadi masih fluktuatif, terus akan meningkat dan nggak mungkin semakin turun, nggak mungkin, terus meningkat. Kalau saya lihat mungkin secara umum yang pertama adalah terkait ini menguatkan dan memperjelas karakter suara. Ini poin penting ini. Jadi karakter suara namanya di Ustazah Sri Surawati bisa dimaksimalkan, suaranya diangkat lagi. Itu memang butuh pelatihan tekan. Kira-kira dengan suara begini kalau rendah atau bagaimana? Kita latih bisa kan? Seperti itu. Termasuk Ustazah Nur Asia dan Ustazah Tamimi. Soal bisa dimaksimalkan. Kira-kira dengan kapasitas suara saya seperti ini, agar ketika membaca jelas powernya nampak, ya, itu dengan seperti apa akan kita latih, insyaallah begitu. Yang kedua, kalau secara umum ketika sampai pada gambaran bacaan maratibul ikhfa, rata-rata tadi ya, mungkin masih belum sempurna, dan itu saya katakan wajar. Tiga tadi apa? Tadi sebelum bertemu qaf ya, mim qaf mim, ada kurang tebal. Bagaimana tebalnya? Kali kita terangkan lidah sedikit terbuka, termasuk madlin alai bukan alai kalau dia wasol dihukumi, maka boleh juga dihukumi satu alif alaihi, tapi jangan dipakai hukum untuk mengajar anak-anak ya. Anak alaihi, ayo satu aliman ayo. Gara-gara sudah bunyi ya. Itu boleh, hukumnya ada. Kalau belum sudah bisa. Termasuk utamanya yang suruh bertemu saudara tadi ya. Min soyasi, termasuk mungkin bahkan rata-rata hurufnya kasroh ya. Min langsung samarkan min sukun atau tanwin ke huruf yang diikhfakan. Utamanya ketika bertemu huruf ba istilah ya. Min so au min baik masuk. Itu min soyasi. Beberapa tadi misalkan kayak ya'mahun, ada ada karakter sifat hak yang lain itu malah kedengaran berat karena sukun itu sifatnya hanya guna ya, dan tawassul. Misalkan ya'mahun, kalau ada sifat hak tanpa beratnya berarti ya'mahun. Itu ya saya maksud. Jadi lembut saja. Kemudian sama tadi ketika nusukun bertemu kaf ya. Bunyinya nusukun bertemu kaf g tipis. Angka. Bukan bukan tebal tapi tipis. Angka. Terus untuk huruf J beberapa tadi bisa ada Sofia. Mungkin depan bisa lebih dikuatkan. Ju lebih kuat lagi. Wujuhakum, hati-hati. Ju. Karena memang ini problem bukan dialek Sunda ya. Ju. Kalau dengan lebih dikuatkan lagi, ya. Tekanan, baik tekanan jalannya ya, nafasnya. Ju. Karena huruf C itu syiddah. C itu kan bukan berharakan. C syiddah. C kecil, terkontaminasi rancur antara syiddah dengan hamas. Tapi huruf C tidak ada dalam Al-Quran. Huruf Arab. Ya,
Diulang ketiga sudah bisa. Oh, ketika kolkolah ya. Ako, bako, susi, bako, kadang tipis, bako, jadi ulang bisa. Bako. Jadi bunyi-bunyinya sudah harus perlahan kita perbaiki. Jadi insya Allah bisa. Sudah diingatkan 1, 2 bisa. Terus yang umum, jadi kampung sukun, yang lalu menjadi dal. Fil labaghaw fil jadi dulu dan tidak. Memang ini saya katakan memang susahnya. Hanya ketika sukun saja, ketika kata boy bisa tadi. Ini rawan ya. Kayak misalkan tadi beberapa lam faqdu ada di lam faqdu itu dal. Faqdu itu terus yang lain mungkin ini penekanan sifat sofirnya lebih dikuatkan lagi, kayak sofir yang mengharapkan tasbih utama asfo begitu ya, lebih kuat tekanannya ya, lebih menyebut lagi ya, lebih menyebut lagi sekarang suaranya, termasuk itbabnya ya. Terus misalkan penekanan baik kaf sukun dan tak sukun syiddahnya lebih kuat lagi ya. Tadi beberapa saya menemui kurang kuat. Jadi lebih dikuatkan syiddah tak dan kaf. Jadi dengan sering nanti ke depan kita akan berlatih, insya Allah akan semakin lama semakin. Jadi begitu ini evaluasi secara umum. Insya Allah. Terkadang kalau membaca nada yang tinggi pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kadang seharusnya hamzah itu dibayar tahqiq jadi kendor. Kalau tinggi nahan suaranya. Jadi saya lihat beberapa begitu. Ya, misalkan contoh mana itu yang bisa sebut. Ya, satu lagi. Sebelumnya ya. Gini, oh iya, benar tadi. Jadi saya tadi bagi saudara tidak di. Mungkin ada tahun itu saja ya. Wajib, wajib. Dan itu wajar. Berarti kalau nadanya tinggi, powernya yang lebih tinggi, yang dikuatkan harus semakin kuat. Wajib, jadi tekan jangan kita wajib. Tapi kalau nanti seiring dengan berlatih olah vokal nanti bisa. Bagaimana jika nada kita tinggi, tapi tetap berupaya ingin mempertahankan karakter sifat, itu bisa. Dan di kalangan para kori-kori kita itu bisa mereka. Kenapa? Mereka rutin berlatih tiap hari. Jadi ibarat seperti pisau yang diasah. Bahkan mereka itu kalau tampil jam 12 malam jam 1 sudah siap. Kenapa? Sudah terbentuk karakter menjadi kuat. Mau tampil undangan jam 12 malam, jam 1. Kalau kita nggak terbiasa sudah ngantuk segitu. Masuk kori pada subuh, mana ada gitu kan? Ngantuk itu kan seraya. Mereka sudah terlatih. Kenapa? Mereka sudah terbiasa olah vokal. Jadi seperti itu. Itu apakah bisa? Bisa. Tapi secara bertahap. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya saya coba latih untuk melatih karakter nafas dan basic suara yang tinggi. Tinggi itu artinya sesuai dengan tingkatan suara masing-masing. Gak harus semuanya harus melengking, nggak bisa. Ya, tiap orang itu berbeda-beda. Ada tipikal karakter suara yang soft lembut. Ya benar Sofia ini nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa. Ya sesuai dengan tinggi kadarnya salah Sofia. Soft. Ya benar. Jadi pengalaman saya ketika membina vokal anak-anak, nggak bisa anak ini saya paksakan sesuai keinginan saya, nggak bisa. Saya berupaya untuk memahami karakter anak tersebut ya, karakter suaranya bagaimana, kira-kira potensi kelebihan cekotnya sampai mana itu. Nggak bisa, anak ini harus sesuai yang saya inginkan.